Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kemurahan, kebaikannya bagi kita semua. Hari ini, pagi ini kita berkesempatan untuk bisa menikmati kasih dan kebaikannya dalam hidup kita, dalam kebaktian satu pagi hari ini. Oleh sebab itu, dari mimbar saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung dan bersama-sama menikmati kebaktian satu pagi hari ini. Selamat berbahagia dalam kehangatan dengan Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Demikian yang ada di rumah, selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, di mana kita boleh bersama-sama merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Selamat bergabung, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu kita semua ketahui. Yang pertama-tama, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa anggota gereja kita yang diberkati oleh Tuhan dengan usia yang baru dalam hidup mereka. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini dan minggu berjalan ini mereka berulang tahun. Bapak Sastra Taruna 8 Mei, Ibu Anggi Cahyana 8 Mei, Bapak Udin 9 Mei, Saudari Klerin Jovita Ramli 10 Mei, Ibu Haryati 10 Mei, Ibu Suhandi 11 Mei, Ibu Yun Lianawati 11 Mei, Ibu Kiki Maria 11 Mei, Bapak Melvin Trisna 12 Mei, dan Bapak Chandra Gunawan 12 Mei. Kepada saudara-saudara yang namanya disebutkan, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dalam keseharian dan segala aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Pagi ini, apakah ada yang berulang tahun hadir pagi ini? Ada Saudari Clay. Ada lagi selain Saudari Clay? Mari maju ke depan, kita akan sejenak berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur karena rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Kami berkesempatan untuk mendoakan Saudari Clay yang hari ini Tuhan boleh berkati dia dengan usia yang baik. Itulah sebabnya kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang kami sembah dan muliakan, menolong, menyertai, dan memberkati hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau beri kehidupan rohani yang baik di dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan dia, sehingga dia dapat menjaga kekudusan hidupnya dan membawa hidupnya menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatannya, Tuhan campur tangan, dan segala rencana-rencananya, masa depannya, biarlah Tuhan yang menolong dan memberi yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih banyak Bapak, orang tuanya, ciciknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang berkarya bagi mereka, supaya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Informasi yang berikut dari WBI atau Wanita Baptis Indonesia di Bait Lahim. WBI akan bersekutu bersama-sama pada hari Jumat
26 Mei 2023 bersama-sama dengan PBI. Ini digabung karena ada seminar tentang kanker. Jadi dimohon kepada semua WBI dan PBI untuk bisa bersama-sama bergabung dalam pelayanan ini. Dimulai pada jam 18.00 di lantai 1. Jadi semua PBI, WBI mari bergabung untuk bisa mengikuti seminar kesehatan yang akan diadakan 26 Mei nanti. Juga menginformasikan berkaitan dengan persekutuan kaum muda kita yang akan diadakan tanggal 13 Mei 2023 jam 18.00 di gereja dengan tema Calm Before the Storm. Jadi dimohon semua kaum muda untuk bisa hadir dan ambil bagian dalam persekutuan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan informasi yang terakhir, hari ini gereja kita akan mengadakan upacara gereja pembaptisan. Ada 3 pribadi yang akan dibaptiskan nanti di kebaktian 2. Dimohon supaya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ada di rumah juga mendoakan supaya semua dilancarkan, dan 3 pribadi yang siap dibaptiskan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa dan memohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa Sorgawi atas kemurahan dan juga perlindungan-Mu. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang malam Tuhan boleh beserta dengan kami. Dan pagi ini Tuhan izinkan kami untuk bangun dengan tubuh diberkati dan bahkan boleh bersama-sama hadir dalam kebaktian 1 di gereja kami Tuhan, untuk bisa menikmati hadirat-Mu. Demikian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan melalui live streaming gereja kami. Biarlah Tuhan kami sehati untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, memberkati kebaktian 1 kami. Supaya kami semua datang dengan berbagai pergumulan, persoalan dan beban hidup. Kami pulang, kami membawa berkat-berkat Allah, sehingga segala sesuatu yang kami rasakan di awal, kami pulang, kami diringankan, dan Tuhan menyertai kami, memberkati hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Selamat pagi sidang jemaat sekalian. Kita akan awali kebaktian pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ajakan berbakti dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Mari kita bangkit berdiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 22, Pujilah Yesus yang mulia. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik
satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih sidang, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita akan membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Firman Tuhan ini yang akan mendasari dari khotbah pada pagi hari ini yang berjudul Roh Kudus hadir di sini. Kita lanjutkan kebaktian pada pagi hari ini, kita akan sampai kepada doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan dari nyanyian pujian nomor 212 di tempat yang lebih tinggi. Jalan meninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergema di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi.
Kita berdoa bersama-sama. Kepadamu Bapa Sorgawi, pagi ini kami menyerahkan untuk segala hal yang ada di dalam hidup kami. Semua persoalan-persoalan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan yang kami sedang jalani. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau campur tangan bagi kami. Karena kami tahu hanya Engkau sandaran yang terbaik, yang bisa memberikan kami jalan keluar, dan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Itulah sebabnya pagi ini Bapa, kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuduskan kami, dan biarlah segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami letakkan dan serahkan kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan secara khusus ke dalam tangan kasih-Mu untuk jemaat Bait Lahim, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dan bergumul dengan sakit yang mereka alami. Kami berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan jamah, dan kami rindu Tuhan supaya segala sakit yang mereka alami, Tuhan angkat dan beri kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dari apa yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk Pak Hakim, terus kami letakkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Allah, kuasa-Mu yang akan berlaku dan memberikan dia kekuatan dan terlebih kesembuhan di dalam hidupnya. Kalau saat ini dia sedang dirawat, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan, demikian untuk Ibu Neni, kami terus bergumul untuk ibu ini. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu Engkau limpahkan kepadanya, supaya sungguh-sungguh dia boleh diberikan kesehatan yang baik, pemulihan yang luar biasa yang datang dari Engkau, dan terlebih Tuhan, Engkau boleh menjamah dan mengangkat sakit yang dia alami, sehingga dia boleh merasakan kebaikan Tuhan yang indah, sukacita di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih senantiasa memberikan pertolongan dan juga kesejukan di dalam kehidupan setiap jemaat kami yang dalam pemulihan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih, dan pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami dalam segala aktivitas mereka dan pergumulan-pergumulan mereka, baik dalam usaha mereka maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kami berdoa, Tuhan tolong dan beri jalan keluar dalam hidup mereka, sehingga apa yang mereka alami dan rasakan, mereka boleh melihat bahwa Allah turut bekerja di dalamnya dan memberikan mereka kekuatan, ketabahan dalam menghadapi situasi-situasi itu. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau boleh memimpin dan memberkati gereja kami, khususnya pada pelayanan yang ada di cabang dan pos PI gereja kami, di mana Tuhan pada 3 hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan rapat kerja dengan penanggung jawab gembala sidang yang ada di pos PI dan cabang. Kami bersyukur mereka boleh hadir di gereja ini dan ambil bagian untuk bisa menyampaikan setiap hal yang sudah mereka kerjakan selama mereka menjadi penanggung jawab dan gembala sidang di tempat-tempat yang sudah dipercayakan Tuhan kepada mereka bersama dengan gereja induk. Dan kami boleh melihat perkembangan yang luar biasa, di mana Tuhan boleh berkarya dan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati pelayanan cabang dan pos PI kami, baik yang ada di Trucuk, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, maupun yang ada di Porbowangi dan Jati Jajar yang sedang berkembang pelayanan di sana, maupun yang ada di Kampung Laut dengan keberadaannya, dan Tuhan boleh menolong
sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di tempat ini. Juga kami letakkan ke dalam tangan-Mu pelayanan yang ada di Cianjur dan Ciwidey. Kiranya Tuhan, pelayanan-pelayanan ini mendatangkan kemuliaan dan sukacita di dalam kehidupan baik kehidupan pribadi-pribadi jemaat yang ada di sana maupun kami semua yang terus mendukung dan mendoakan tempat-tempat ini. Dan khususnya di Banjar kami terus berdoa, biarlah Tuhan menolong pelayanan ini supaya orang-orang Banjar dapat mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ada beberapa tempat, 3 tempat yang memerlukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya ada penanggung jawab dan juga gembala sidang yang melayani di tempat ini. Bapa Surgawi, kami hanya bisa berdoa dan bermohon kepadamu, dan kami berusaha untuk bergumul dan rindu Tuhan mendapatkan gembala sidang di tempat-tempat yang kosong ini. Tuhan menolong supaya semua ini boleh teradakan oleh karena pimpinan dan anugerah dari Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami dan dengan keyakinan kami yang kuat kepada Engkau, pada waktunya Engkau akan memberi yang terbaik di 3 tempat ini, baik di Cianjur, di Ciwidey, maupun di Banjar. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan luar biasa bagi Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Dan semua jemaat, biarlah mereka senantiasa dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa mengingat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di masa mempersiapkan pemilu tahun 2024, dan situasi bangsa dan negara kami ada dalam situasi perpolitikan. Tuhan menolong supaya presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan dapat membawa negara dan bangsa kami, masyarakat kami boleh merasakan keteduhan dan juga merasakan bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa dapat teratur dan tertib. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberi hikmat kepada pemimpin negara kami, supaya boleh mengarahkan bangsa kami pada ekonomi yang maju dan berkembang dan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan pelayanan selanjutnya ke dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah sidang jemaat sekalian, kita akan sampai kepada saat kita akan memberikan persembahan, dan saya akan membacakan ayat tantangan untuk memberi dari Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Silakan sidang untuk maju ke depan, dan kita akan menyanyi lagu persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
ajak sidang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syukur pagi hari ini. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Bapa bagi kami. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kasih, persepuluhan, dan persembahan kasih yang lainnya. Kami tahu bahwa Bapa akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi saudara-saudara kami yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Kami tahu juga bahwa Bapa senantiasa memberikan kasih-Nya bagi kami sekalian. Ya Bapa, pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakanlah hati pikiran kami sehingga kami dapat mendengar, mengerti, bahkan kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan sidang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Jason Petrus dengan judul Peranan Roh Kudus dalam Kehidupan Orang yang Percaya. Mari kita persiapkan dengan sebuah lagu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai, memberkati segala aktivitas pekerjaan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong, menyertai kami, memberi kami kasih karunia dan senantiasa menolong kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, limpah ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami menyiapkan hati pikiran kami masing-masing untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada
kami sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Tony dan seluruh jemaat yang memberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan Alkitab kita kembali bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Mulai dari hitungan 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diberikan tema yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tentu banyak sekali ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bisa dibilang bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya memiliki porsi yang sangat tinggi, sangat utama dan segala-galanya dalam kehidupan orang percaya. Peranan Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal yang sama dengan peranannya dengan Allah Bapa, Allah Anak. Sama dengan peranan dengan Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tidak boleh dibedakan dengan peranan Allah Bapa, atau menganggap peranan Roh Kudus lebih rendah daripada peranan Allah Bapa dan Allah Anak dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memiliki peranan yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Karena Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya bukan hanya sebagai penghibur, bukan hanya sebagai penolong, pemberi karunia, pemberi sukacita, tetapi Roh Kudus memiliki peranan sebagai Allah yang berkuasa, memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Karena banyak saat ini ya menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai penghibur, hanya sebagai penolong orang percaya saja. Tetapi seringkali tidak menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus berperan sebagai Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini adalah pondasi iman yang kuat, dasar iman yang cakap ya, bangunan yang cakap, memiliki kualitas seperti orang yang membangun di atas dasar emas ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya harus sama dengan Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Nah, penting sekali bagi kita untuk memahami peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita tentu saja bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita. Tetapi ini adalah aspek yang sangat penting dan utama dalam kehidupan orang percaya. Nah, salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah menyadarkan bahwa diri kita masing-masing adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di
Korintus bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Nah, Roh Kudus ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menyadarkan kita sebagai umat-umatnya. Nah, Paulus menyampaikan sepertinya dengan satu pertanyaan ya, di dalam ayat yang ke-16, bahwa tidak tahukah kamu bahwa di dalam ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Di situ ada tanda tanya ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu, ini bukan pertanyaan yang merendahkan ya. Bukan Paulus kepengen menyinggung tentang jemaat di Korintus bahwa tidak tahukah kamu. Karena jemaat di Korintus ini adalah orang yang pintar-pintar ya. Kota Korintus ini adalah kota metropolitan. Ya, di mana orang-orang pintar pasti ada di situ. Jemaat-jemaat pasti punya pendidikan yang sangat tinggi. Tetapi Paulus menyampaikan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Mengapa? Supaya menyadari pentingnya keberadaan hidup mereka. Mereka semua adalah bait Allah. Nah, bait Allah adalah lambang tempat kudus, tempat Allah untuk disembah dan dimuliakan. Nah, sekarang Paulus menyampaikan bahwa kamu itu adalah bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus bahwa kamu adalah bait Allah untuk menyadarkan betapa pentingnya kualitas hidup mereka. Betapa pentingnya keberadaan hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab mereka adalah bait Allah. Tempat yang kudus, tempat Allah untuk berdiam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Kualitas hidup yang sungguh amat luar biasa. Di mana pribadi-pribadi kita ini kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Orang yang seharusnya dihukum mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Paulus menyampaikan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, diri kita adalah bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus memiliki kualitas hidup yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, mengapa Paulus menyampaikan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalam kamu? Supaya apa? Supaya kita mengetahui semua bahwa ada Roh Kudus dalam setiap orang yang percaya kepada Allah. Nah, Roh Kudus, Roh ada di dalam kamu berarti Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau Roh Allah ada di dalam kita, kita menjadi pribadi yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kalau Roh Allah ada di dalam saudara dan saya, berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang begitu luar biasa. Orang yang begitu luar biasa dibanding dengan orang-orang yang di luar sana. Sebab apa? Sebab Allah ada di dalam kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan dua hal penting ini untuk mengingatkan, untuk menguatkan jemaat di Korintus yang sedang mengalami banyak sekali permasalahan. Banyak sekali persoalan yang mereka hadapi. Jemaat mulai muncul perpecahan, jemaat terlibat dalam dosa seksual, masalah kejahatan seksual dan masalah keluarga, masalah perselisihan, dan masyarakat pada waktu itu juga dikelilingi dengan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi Paulus menyampaikan bahwa kamu adalah bait Allah. Kamu adalah
Roh Kudus ada di dalam kamu. Ini untuk mengingatkan jemaat di Korintus. Untuk menguatkan orang-orang yang ada di Korintus yang sedang mengalami banyak sekali permasalahan, banyak sekali pergumulan yang sedang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengirim surat dengan pesan kamu adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalam kamu, sehingga jemaat mulai sadar dan terdorong untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan mulai hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga bahwa ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalam kita, maka ini yang akan menyadarkan diri kita untuk kita meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan kita. Dosa harus kita tinggalkan. Karena kita tahu bahwa diri kita ini adalah tempat kudus. Tempat Allah untuk disembah, untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saat, setiap waktu kita harus mengingat ini dalam kehidupan kita. Makanya saya tadi katakan bahwa Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya begitu penting dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Peranan Roh Kudus memiliki porsi yang sangat tinggi dalam kehidupan orang percaya dan kita harus mengingat ini setiap saat. Kita harus mengingat ini sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Ini bukan hanya sebuah teori ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sebuah teori atau pemahaman orang percaya, tetapi ini adalah kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengetahui bahwa diri kita adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan menyadari betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk tinggal dalam diri kita masing-masing, itulah yang akan terus membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kebenarannya, sampai kita memiliki kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Roh Kudus memiliki peranan yang begitu luar biasa untuk tinggal dalam diri kita masing-masing, supaya kita terus dibimbing sampai memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh benar di hadapannya. Nah, Roh Kudus tinggal di dalam kita, atau Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita adalah pribadi yang kudus. Pribadi Allah yang kudus. Sehingga Roh Kudus itu akan terus menyadarkan kita untuk hidup kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menerima Roh Kudus, itu adalah pribadi Allah yang kudus. Sehingga setiap saat kita akan diingatkan tentang dosa ketika kita melakukan dosa. Untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Allah, bahkan hidup kudus di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu yang akan terus membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu jangan menganggap Roh Kudus itu sebagai pribadi yang hanya sebagai penolong saja. Atau menganggap peranan Roh Kudus sebagai pribadi yang lebih rendah daripada Yesus atau Allah Bapa. Tetapi dia adalah Allah yang berkuasa, yang berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Roh Kudus, pribadi Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang percaya untuk selama-lamanya. Sehingga orang percaya selama tinggal di dalam dunia ini bersama dengan Allah. Jadi ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, pribadi Allah, yaitu pribadi Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk tinggal dalam kehidupan kita itu untuk selama-lamanya. Ketika kita percaya, dia akan tinggal di dalam kita. Kita akan menerima dia sebagai pribadi Allah yang tinggal dalam kehidupan kita selama-lamanya. Bukan tinggal di surga di tempat yang jauh, tetapi ada dalam diri orang percaya. Ada di dalam kita selama kita hidup di dunia ini. Maka Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu menyertai kita selama hidup di dalam dunia ini.
Oleh karena itu tentu saja ketika kita hidup dalam dunia ini, kita bersama dengan Allah. Dan saudara tidak perlu takut khawatir akan hidup ini. Sebab saudara bukan berjalan sendiri. Saudara disertai oleh pribadi Allah yang kudus, yang berkuasa, dan berotoritas penuh atas kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Untuk apa? Untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, membantu kita untuk bisa berbicara kepada Allah, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus memberikan karunia sehingga kita bisa berhikmat, sehingga kita memiliki pengetahuan kebenaran, memberi iman dan karunia untuk bisa melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya begitu penting dan begitu utama dan segala-galanya dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkanlah Roh Kudus untuk berkuasa dalam kehidupan kita sebagai pribadi Allah. Bukan hanya pribadi yang kita butuhkan pada saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita sedang mengalami masalah. Tetapi dia adalah pribadi Allah yang seharusnya berkuasa penuh untuk memimpin, untuk menyertai kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga ketika pribadi Allah Roh Kudus ada di dalam kita, itulah yang akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenarannya, terus memuliakan Dia dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi demikian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena kami diingatkan bahwa ada pribadi Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Sebab kami bersama dengan Allah dan Allah itu ada dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk terus mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Terima kasih Saudara Yason Petrus yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh terberkati dengan apa yang boleh dibagikan pagi hari ini. Biar kiranya kita semua yang hadir pagi ini sungguh-sungguh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kita masuk pada tantangan, pagi hari ini saya rindu kita boleh menyaksikan satu video singkat yang akan menolong kita memahami tentang kaum muda di gereja kita. Silakan. Jadi sekarang kita memasak secara alami sosis dan bakso. Akan mengadakan camping pada bulan Juni yang akan datang. Itulah sebabnya
menyampaikan pada kita Jadi sekarang kita memasak secara alami sosis dan bakso. untuk terlibat dan ambil bagian dalam camping pada bulan Juni yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama, kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan nyanyian pujian nomor 143, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita tunduk kepala bersama-sama. Sambil musik dimainkan, pujian ini menolong kita untuk membawa kita menyadari bahwa tubuh kita, hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, di mana Tuhan berada dan hidup di dalam hidup kita. Firman yang boleh kita dengarkan pagi ini menolong kita mengingatkan bagaimana peran Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kita. Itulah sebabnya pagi ini saya menantang kita semua yang hadir hari ini. Ketika kita memiliki Roh Kudus karena iman kepada Kristus, biarkan Roh Kudus itu bekerja memimpin hidup kita. Serahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Roh Kudus dia dapat menolong dan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Bila mana pagi ini ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin rindu Tuhan berkarya secara hebat dalam hidup saudara, pastikan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Berdoalah secara pribadi supaya Roh Kudus yang saudara miliki dapat memberkati hidup saudara. Atau ada di antara Bapak Ibu yang rindu supaya keyakinan yang kuat kepada Kristus saudara bisa tampilkan dalam hidup saudara dengan mengambil satu keputusan untuk memberi diri dibaptiskan. Mari ambil waktu sejenak untuk serahkan hidup kepada Tuhan. Ambil langkah yang tepat. Keluarlah dari tempat dudukmu, maju ke depan, dan bawa hidup saudara untuk mengikrarkan bahwa saudara adalah pengikut Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari, tidak usah malu, pastikan itu untuk memberikan kekuatan pada saudara. Atau ada di antara Bapak Ibu saudara yang hari ini dengan berbagai pergumulan dan beban hidup mau membawa semua persoalan kepada Tuhan. Mari ambil keputusan, serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sambil sekali lagi pujian ini kita nyanyikan, beri kesempatan kepada saudara untuk mengambil keputusan datang kepada Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. mengikut Yesus
Kita tunduk kepala bersama-sama. Pastikan dalam hidup saudara bahwa Roh Allah bekerja di dalam tubuh kita. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Bahwa Engkau Roh yang sungguh-sungguh bekerja luar biasa dalam hidup orang yang percaya. Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang membela kami, tapi peran-Mu membawa kami diingatkan supaya kami menyadari bahwa hidup kami adalah tempat kediaman-Mu. Hidup kami adalah tempat di mana Engkau bekerja untuk memimpin, menguduskan kami, dan mengarahkan kami supaya kami menjauhi dosa dan hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah peran-Mu, karya-Mu sungguh membawa kami untuk menjadi pancaran berkat bagi banyak orang. Sehingga orang-orang yang merindukan kasih dan anugerah daripada-Mu, mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melalui hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh diberkati dengan firman yang membawa kami untuk sungguh-sungguh melibatkan dan hidup dalam peranan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini dan kami akan masuk dalam kelas-kelas sekolah minggu. Dan mungkin ada di antara kami yang pulang ke rumah masing-masing. Kami berdoa dan memohon Tuhan menyertai kami dan memberkati hidup kami. Jemaat Betlehem yang terkasih, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan pimpinan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kita sekalian, dan juga menguatkan kita dalam segala sesuatu. Dari sekarang ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan sidang untuk duduk kembali dan bersaat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.